Halo? Ya, Ketua Liu. Aku akan segera ke sana. Sekretaris Yang. Sekretaris Yang. Bukankah ini sedikit tidak pantas bagi kita? Apa yang terjadi pada kaki Anda? Kakiku tersiram air panas. Biarkan saya lihat. Tidak apa-apa. Aku bisa mengurusnya sendiri. Anda melepuh seperti ini. Dan Anda bilang tidak apa-apa. Kau, apa yang kau lakukan? Saya membantu Anda menyembuhkannya. Sudah baik-baik saja. Ini benar-benar sembuh. Yang Feng, bagaimana kau bisa begitu luar biasa? Ayo, bangun dulu sebelum bicara. Lukanya tidak sakit lagi. Kulitku juga baik-baik saja. Bagaimana kau melakukannya? Teknik pijat saya ini. Ini warisan keluarga. Jika Anda suka, saya bisa memijat Anda setiap hari. Sekretaris Yang. Jangan tergoda oleh saya. Saya sudah punya kakak Lin. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sekretaris Yang, ingat untuk mencari saya. Bajingan. Kau idiot, bagaimana kau menangani ini? Apa kau dan Yang Feng sudah merencanakan ini sejak lama untuk menjebakku? Ketua Liu, aku. Halo? Ketua Zhou? Apa yang membuat Anda terpikir untuk menelepon saya? Berhenti bicara omong kosong. Transfer 20 juta ke kartuku. Aku akan mengirim seseorang dengan surat utang sore ini. Kirimkan ke grup Lin. Tapi, yang Anda pinjam terakhir kali, 10 juta belum dikembalikan. Aku. Masuklah. Ketua Liu, ada apa? Departemen Keamanan di bawah memberitahu kami, sudah larut. Semoga Anda bisa segera pulang kerja. Gerbang perusahaan akan dikunci. Siapa yang bertugas di Departemen Keamanan hari ini? Yang Feng, baiklah. Kau lagi Yang Feng, begitu saya masuk perusahaan. Kau sudah menentangku di mana-mana. Saya harus memberimu pelajaran. Panggil dia kemari untukku. Saya punya instruksi untuknya. Ya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah cepat. Tuan muda ini sedang menunggu untuk pulang dan makan. Yang Feng, kemarilah. Jika ada sesuatu, katakanlah cepat. Bukankah kau selalu ingin di perusahaan? Membuktikan kemampuanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi temukan besok. Xiao Li, tuan muda kedua dari keluarga Xiao. 10 juta. Utang dan dapatkan kembali. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Utang ini menyangkut rantai modal perusahaan. Dan apakah bisa beroperasi secara normal? Saya memberikan tugas ini padamu. Itu karena saya menghargaimu. Apa aku butuh kau menghargaiku? Anda tidak membutuhkan penghargaan saya. Tapi Anda membutuhkan penghargaan Ketua Lin. Kan? Untuk utang ini, dia benar-benar pusing. Baiklah. Karena ini tentang masalah istriku Ruotong, aku punya tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Kirimkan alamat orang itu padaku. Saya takut Anda mungkin pergi. Tapi tidak kembali hidup-hidup. Kak Li, terakhir kali Anda menjanjikan tas itu pada seseorang. Kapan Anda akan menepatinya? Sayang, jangan khawatir. Selama Dana Liu Yunxi, wanita itu tiba. Kakakmu akan segera membawamu untuk membelinya. Slowly. Kakak Li, Keluar dan sambut tamu. dari mana kau datang, nak? Apa kau bosan hidup? Beraninya kau mengganggu kesenanganku? Kau Xiaowei. Kurasa kau mencari mati. Apa kalian sudah mati? Tangkap dia. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Kemarilah, jangan gugup. Duduklah. Siapa sebenarnya kau? Kau berutang 30 juta kepada grup Lin. Aku di sini untuk menagih utang. Apa kau belum pernah mendengar tentangku? Surely, kau berani datang ke sini untuk menagih utang?
Kurasa kau mencari mati. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Departemen Keamanan Grup Lin. Yang Feng. Hanya seorang penjaga keamanan. Berani datang ke sini untuk menagih utang? Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, nama belakangku bukan Show. Panggil seseorang. Bersiap menelepon seseorang? Halo, Yang Feng, aku sudah menangkap orangnya untukmu. Haruskah aku mengirimnya ke perusahaanmu atau? jangan datang ke perusahaan. Datanglah. Barkingguo. Bagaimana mungkin? Bisakah Yang Feng benar-benar menangani Shaoli? Apakah itu dia? Ya, itu dia. Hai, Kakak Fan. Aku akan segera mengambil uangnya dan mengembalikannya kepada bos Liu kita. Kemari, kemari, kemari. Ini. Apakah itu penuh 30 juta? Jika kurang 1 yuan, aku akan mengambil nyawamu. Ya tentu saja. Bagaimana? Misi selesai dengan cukup baik kan? Hei, apakah ada bonus kinerja? Iya ya. Kalau begitu aku pergi. Hei, apa kau gila? Keluar dari mobil. Saya benar-benar minta maaf. Ada apa denganmu? Apa kau tidak lihat ada orang di jalan? Saya benar-benar tidak melihat. Saya benar-benar minta maaf. Kalian siapa? Hai, apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Kau siapa? Apa yang kau lakukan? Zhao. Shaoli? Wanita, aku akhirnya menangkapmu. Saya salah, kakak. Saya salah, kakak. Saya akan secepatnya mengganti 30 juta untuk Anda. Bawa dia kemari. Bos Liu. Cara kau menangani masalah ini benar-benar terlalu tidak jujur. Dulu, kau berutang banyak karena judi dan menggelapkan dana perusahaan. Ketika kau tidak bisa memperbaiki celah itu, apakah aku yang meminjam 10 juta darimu? Ya, Sekarang hanya aku. Seperti kau dulu. Meminjam sedikit uang. Kau malah mencari seseorang untuk menjebakku? bukan saya, kakak. Bicara. Siapa identitasnya? Dan apa hubungannya denganmu? Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia adalah tunangan Lin Ruotong. Menagih utang juga. Diperintahkan oleh Lin Ruotong. Aku tidak tahu apa-apa. Aku dengar Lin Ruotong itu. Wanita cantik yang langka. Kau berteman dengannya kan? Panggil dia kemari. Mari kita duduk dan mengobrol. Dia adalah adik perempuan baikku. Dan juga ketua grup Lin. Apa yang kakakku katakan padamu? Kau tidak mengerti ya? Kau bocah. Terhadap wanita. Kau bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat. Lepaskan. Nona Liu. Sebenarnya, masalahmu ini sangat mudah diselesaikan. Kau dan Lin Ruotong sama-sama cantik. Aku, Show, selalu bersikap lunak terhadap wanita cantik. Selama kau memanggilnya kemari. Utangmu itu mudah dibicarakan. Baiklah. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan segera memanggilnya keluar. Nona Liu. Kau pintar. Aku, Shaoli suka berurusan dengan orang pintar. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah cepat. Kakak Yang, apakah kau sibuk? Ya, tidak ada yang penting. Aku tutup telepon dulu. Tunggu sebentar, Kakak Yang. Bisakah kau menghubungi ketua Lin? Kenapa kau mencarinya? Tidak ada, aku hanya bertanya. Apa kau tahu sesuatu? Katakan padaku. 2 hari yang lalu, di pintu masuk dapur. Tidak sengaja mendengar ketua Liu menelepon. Menyebutkan ketua Lin. Katanya dia akan membawa untuk bertemu seseorang. Sepertinya bermarga show. Di mana mereka bilang akan bertemu pada akhirnya? Ini aku.
Aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Jangan datang ke perusahaan. Datanglah ke bar King Guo. Kakak, hal semacam ini. Tentu saja, kau harus menikmatinya pelan-pelan. Yang Feng, kau? Di mana Lin Ruotong? Cepat katakan padaku. Aku tidak tahu di mana Lin Ruotong. Tapi yang aku tahu adalah dia saat ini sedang oleh dua pria. Lepaskan aku. Katakan padaku. Dia ada di kamar pribadi 28. Ada apa ini? Slowly, kau mencari mati. Dia yang melakukannya terakhir kali. Kau harus membantuku membalas dendam. Kakak ini, apakah ada kesalahpahaman sebelumnya? Kau. Kakak. Istriku. Kau berani menyentuh wanitaku? Ini tidak akan sesederhana memotong jari. Seseorang, tolong. Cepat, seseorang. Hei, jangan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua kakakku. Kakakku dia. Apa yang kau berikan pada istriku untuk dimakan? Afrodisiak. Afrodisiak. Istri, ayo pulang. Aku sangat panas. Di mana ini? Aku akan mengantarmu pulang sekarang juga. Bersikaplah yang baik. Sopir, jalan. Kau bilang, istri. Ini. Kita tidak perlu terburu-buru seperti ini kan? Lagi pula, sopirnya masih melihat. Jangan turun lebih jauh lagi. Aku mohon padamu. Bukankah kau memaksaku untuk melakukan kejahatan? Sopir, tolong kendarai sedikit lebih cepat. Terlalu cepat, sopir. Gadis, kau cukup berat. 2 liang daging di dadamu itu tidak tumbuh sia-siakan. Karena sudah seperti ini, jika tidak terjadi apa-apa malam ini, bukankah itu hanya akan membuktikan bahwa tuan muda ini tidak berguna? Xiao Feng, apakah Nona sudah kembali? The film was translated and narrated by M Media. Bibi Wang, aku bisa menyembuhkan penyakit Ruotong. Usir dokter itu. Hei, Xiao Feng, apa kau benar-benar bisa melakukannya? Bibi Wang, tolong tenang saja, besok pagi, aku akan mengembalikan padamu seorang Lin Ruotong yang lincah dan energik. Baik. Kalau begitu aku serahkan Nona padamu. Baiklah. Xiao Feng, apakah aku bisa masuk? Xiao Feng, Bibi Wang,
Apakah Nona demam lagi? Cepat minum obatnya. Tunggu. Obat apa ini? Nona ini masalah lama. Aku tidak akan bisa menjelaskannya padamu dengan jelas untuk sementara waktu. Hai, Nona, minum obatmu. Minum sedikit. Baik. Jangan tinggalkan aku. Apa kamu tidak menginginkan Xiao Tong lagi? Yang Feng, kamu, apa yang kau lakukan sepagi ini? Bukankah kau tidak membiarkan orang tidur? mengapa kamu ada di tempat tidurku? Minggir. Tapi semalam kau yang menarikku. Dan tidak membiarkanku pergi. Sudah ambil untung, sekarang tak mau ngaku. Tapi selimutmu cukup harum. Aku akan tidur sebentar lagi, baiklah. Minggir. Bajingan, keluar. Bilan, Wakil Ketua Liu, kau mau kemana? Bahkan tidak hati-hati saat bertingkah seperti pencuri. Yang Feng, aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu semua uangku. Aku tidak membunuhmu hari itu. Tapi hari ini kau ingin kembali. Aku ingat pernah berkata, jika kau menyentuh orang-orangku, tidak ada yang akan hidup sampai hari berikutnya. Hentikan. Aku pernah menganggapmu sebagai saudari yang baik. Tapi sekarang sepertinya kamu hanyalah serigala tak tahu terima kasih yang tidak bisa dijinakkan. Tidak, Xiao Tong. Xiao Tong, tolong beri aku kesempatan lagi. Xiao Tong, tolong. Tolong jangan sentuh aku. Penjaga. Bawa dia pergi. Xiao Tong. Xiao Tong, tolong beri aku kesempatan lagi, Xiao Tong. Xiao Tong. Baiklah, jika kau ingin menangis, menangislah saja. Bahu tuan muda ini selalu ada untukmu bersandar. Yang Feng, terima kasih. Ayo pergi. Masuklah, Ketua Lin. Ketua Lin, ini gawat, saham grup Lin. Jatuh total malam ini. Apa yang kamu katakan? The film was translated and narrated by M Media. Di mana Lin Ruotong? Keluar dari sini sekarang juga. Di mana Kakak Feng? Bagaimana aku bisa tahu itu? Para pemegang saham yang terhormat, berbisnis, tidak selalu berjalan mulus. Grup Lin saat ini hanya menghadapi kesulitan sementara. Percayalah padaku, aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tolong tenanglah. Kau bicara omong kosong, menyinggung keluarga Scholl. Kau tidak bisa mengharapkan hasil yang baik. Dengan cara keluarga Scholl, mereka bisa membuat grup Linmu bangkrut dalam hitungan menit. Jika kita tidak mengakhiri kontrak, apa kami harus kelaparan bersamamu? Sebenarnya itu keluarga Su? Seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Apa? Kau tertegun sekarang? Kau sama saja seperti ayahmu yang sudah meninggal. Sama-sama bodoh dan tolol. Jika kau memberiku semua sahamnya, grup Lin tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini sekarang. Grup Lin adalah milik ayahku. Usaha seumur hidup untuk membangunnya. Ketika grup Lin berjaya, saat itu, kalian semua sangat diuntungkan darinya. Sekarang grup Lin dalam masalah. Kalian mulai menendangnya saat jatuh. Manusia mati,
karena harta, burung mati karena makanan. Kau masih berpikir Nona Lin yang agung dan berkuasa, akan ku beritahu. Jika kau tidak mengakhiri kontrak hari ini, aku akan meruntuhkan perusahaanmu yang bobrok ini. Kamu berani? Dari mana anjing gila ini datang? Menggonggong liar di sini? Siapa? Siapa yang menyerangku? Keluar. Kau yang di sini. Anjing gila yang menggonggong liar? Benar? Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan memanggil polisi. Aku tidak peduli siapa kau. Kau berani menyentuh orang-orangku. Menjatuhkan 2 gigimu itu masih ringan. Jadi, kenapa jika kau punya preman? Mengingat situasi grup lain saat ini, aku ingin melihat berapa hari lagi kau bisa bertahan. Kenapa kau tidaknya? Jangan sampai berakhir seperti anjing liar nanti. Merangkak kembali memohon kepada kami. Enya. Aku akan menunggumu merangkak kembali dan memohon padaku. Enya. Ruotong, istri, coba kopi yang kubuat. Tidak bertemu setengah hari, apa kau merindukanku? Yang Fen. Aku secara resmi memberitahumu sekarang. Kamu dipecat. Kenapa? Aku baik-baik saja di sini. Aku bahkan mengusir Liu Yunxi yang tidak tahu berterima kasih itu. Untukmu, sekarang aku tidak mendapat keuntungan apapun, kau. Mau memecatku? Baiklah. Jadilah saja istriku, dan semuanya akan beres. Ada 5 juta di kartu ini. Ambillah. Kemasi barang-barangmu. Dan tinggalkan Linjiang malam ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita menyinggung Xiu Li dan mereka. Sekarang saham grup Lin telah runtuh. Semua jalur keuangan dikendalikan oleh keluarga Xu, aku. Keluarga Lin adalah usaha seumur hidup ayahku. Bahkan jika aku mati, aku akan melindungi keluarga Lin. Tapi aku tidak ingin menyeretmu. Jadi kamu harus pergi secepat mungkin. Apa kau mengkhawatirkanku? Jam berapa sekarang? Kamu masih punya niat untuk bercanda? Ambil uangnya dan indahlah. Aku senang karena istriku mengkhawatirkanku. Jangan khawatir. Aku akan menangani masalah keluarga Zhou. Ambil kembali ini. Tuan muda, El Wuying, kau datang di waktu yang tepat. Jatuhkan keluarga Zhou Linjiang untukku. ya. Astaga. Jika aku tahu keluarga Wang sejauh ini, aku tidak akan naik sepeda listrikku. Tidak, tolong lepaskan aku. Aku putri keluarga Wang Linjiang. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Tolong lepaskan aku. Putri keluarga Wang dari Linjian? Seseorang sepertimu, putri kaya tanpa pengawal? Jika kau putri keluarga Wang dari Linjian, maka aku adalah tuan muda keluarga Zhou. Mari kita adu. Siapa? Siapa sih yang menyergapku? Tidak ada siapa-siapa? Kalian berdua buta? Satpam kecil? Dari mana datangnya bocah bau ini? Kakak kedua. Lihat saja aku akan melumpuhkan urat kakinya. Kau bisa coba. Kakak sulung. Tidak apa-apa. Tidak mengenainya. Rasakan lagi dengan cermat. Ya benar. Jauh di lubuk hati. Disitulah tepatnya. Bos, Cepat pergi. bos. Kakak kedua. Bos, Anda baik-baik saja? Apakah Anda masih ada? Bos, apakah Anda ada? Cepat pergi. Bos, aku tidak bisa menjagamu lagi. Bos, aku tidak bisa menjagamu lagi. Baiklah, berhenti menangis. Aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih barusan. Juga, siapa namamu? Nama margaku Yang.
Nama depanku Fen. Kalau begitu, Kakak Yang, bisakah kau mengantarku pulang? Tentu saja. The film was Izinkan aku memperkenalkanmu pada translated and tungganganku. narrated Naga by putih M. kecil dari Media. langit bersih. Ayo pergi. Seorang satpam rendahan malah datang untuk merusak rencanaku. Benar-benar bosan hidup. Nona, kenapa kau menangis? Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Pergelangan kakimu terkilir. Sini, biar kulihat. Turun. Pelan-pelan. Yang mana? Biar kulihat. Bengkak seperti buah persing. Jangan khawatir, dengan tuan muda ini di sini, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Sudah lebih baik sekarang kan? Sangat menakjubkan. Benar-benar tidak sakit lagi. Di masa depan, gadis-gadis kecil seharusnya tidak berkeliaran di mana-mana pada malam hari. Tidak setiap saat, kau akan bertemu seseorang sepertiku, yang tampan dan baik hati. Kakak Yang, kau seorang praktisi medis kan? Teknikmu sangat mengesankan. Teknik pijatku ini diwariskan dari leluhurku. Jika kau menyukainya, kau bisa terus menghubungiku. Jika Anda benar-benar seorang praktisi medis, bisakah Anda membantu memeriksa penyakit kakek saya? Kakekmu, Sebulan yang lalu, kakek saya tiba-tiba jatuh sakit. Kami mencari dokter dewa kemana-mana tapi tak ketemu. Dengan kakek sakit, pilar keluarga itu runtuh. Banyak orang menaruh perhatian pada keluarga Wang. Hari ini ketika saya keluar, saya diculik oleh 2 preman. keluargawan, Saya memang putri tertua dari keluarga utama di Linjiang, Wang Ling. baiklah. Tugasmu ini, tuan muda ini terima. Benarkah? Di rumah, Dari mana datangnya pengemis bau ini? Cepat minggir. Ini bukan tempatmu. Siapa yang Anda suruh pergi? Nona muda, kenapa Anda di sini? Pergi sana, saya akan menemui kakek saya. Ayo pergi. berhenti di situ. Paman tertua. Jika penyakit tuan ketiga sembuh kali ini, maka pernikahan antara aku dan Ling Er. Baik. Selama penyakit kakak sembuh, identitas menantu keluarga Wang pasti akan menjadi milikmu. Ini adalah milik kota Linjiang kita. Otoritas medis terkenal. Dr. Zhao. Senang bertemu dengan Anda, senang bertemu dengan Anda. Kali ini, penyakit tuan ketiga. Ling Er sudah kembali. Kenapa dia di sini? Siapa orang ini? Apakah satpam di pintu masuk tidak becus? Bagaimana bisa sembarang orang rendahan diizinkan masuk? Saya mengundangnya. Ling Er. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu diri? Penyakit kakekmu sangat serius sekarang. Keluarga sudah cukup kacau. Kenapa kamu bahkan membawa kembali anak yang tidak jelas? Dia teman saya, teman Wang Linger, Paman Sulung. Bukankah Anda mencoba untuk menyembuhkan penyakit kakek saya? Dengan mencari dokter dewa di mana-mana, teman saya di sini juga ingin mencoba. Wang Ling Er. Apa kamu jadi bodoh karena sekolah? Hanya asal menarik anak yang tidak jelas dari pinggir jalan dan membawanya kembali mengatakan dia adalah tabib dewa yang asli. Ada tepat di depan matamu. Dr. Xiao ini adalah tabib dewa. Oh tidak, tuan ketiga muntah darah dan pingsan. Kakek, kakek, Biar kulihat, kakek, tolong jangan menakuti saya. biar kulihat. Dr. Xiao, silakan. Semua minggir, biarkan aku yang melakukannya. The film was translated and narrated by M. Media.
Tidak. Jarum setebal ini, kakek tidak akan sanggup menahannya. Lingkar. Lihat situasinya. Dan kamu masih begitu tidak tahu diri? Apa kamu benar-benar ingin kakek meninggal? Kakek. Kakek, Anda akhirnya bangun. Bagaimana perasaan Anda? Aku merasa jauh lebih baik. Hanya saja dadaku masih sedikit sesak. Kakak. Mohon tenang saja. Keahlian medis yang kutemukan benar-benar penyembuhan instan. Oh tidak. Kakek, Orang tua itu sekarang sudah mencapai, sudah diambang kematian. Kau masih memprovokasinya seperti ini? Bukankah itu hanya mempercepat kematiannya? Kamu ini apa? Kamu berani memamerkan ilmu pengobatanmu di depanku? Kau, identitasku sebagai tuan muda ini, adalah sesuatu yang tidak pantas kau ketahui. Kau satpam kecil. Aku beritahu kau. Kakak Lingkar kita naif. Tapi jangan anggap semua orang bodoh. Hei, usir dia dari sini. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Hanya dengan melihat wajahnya, aku tahu, orang tua ini, cedera lamanya kambuh. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Teruslah. Jika aku tidak salah, di sekitar jantungmu, ada 3 fragmen peluru yang tidak bisa dihilangkan, sehingga menekan sirkulasi darahmu. Benar? Cukup, aku sudah menunggumu. Penipu ini untuk membongkar kedokmu. Majikan tua kami memang punya luka lama, itu benar. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu katakan tentang pecahan peluru. Sama sekali tidak ada. Kukatakan, anak muda, bukankah menjadi satpam sudah cukup baik? Apakah kau mungkin mengincar 100 kakak Lingkar kita? 100? Kau di sini bicara omong kosong. Bengutu, kakek buyut ketiga. Aku akan langsung menghadapinya. Keluar. Kau menyuruhku pergi? Apa lihatmu, anak muda? Aku belum tahu. Jika kamu tidak keluar sekarang, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Tuan ketiga. Pengkhianat. Kamu juga keluar. Kamu anak muda punya kemampuan yang nyata. Anda bisa melanjutkan. Jika bukan, karena istriku Ruotong, tuan muda ini tidak akan mentolerir diperintah oleh kalian orang tua bangka. kakak Yang. Bagaimana kakek saya? Hanya lonjakan ki dan darah yang menyerang jantung. Dengan tuan muda di sini, dia tidak akan mati. Siapa nama Anda? Nama belakangku Yang, nama depanku Fen. Lingkar. Kamu keluar juga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Yang. Bicaralah, waktu tuan muda ini seharusnya dihabiskan untuk wanita cantik, bukan pada orang tua bangka sepertimu. Orang tua ini menghormat kepada Tuan Muda Gerbang Langit. Saya mohon maaf karena tidak keluar menyebut Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Masih ada orang di Linjiang yang pernah melihat dunia. Kau tahu tentang gerbang surgawi? Bagaimana kau menebak identitasku? Jarum ilahi 9 poros. Ketika Anda mengobati saya barusan, teknik Anda persis seperti teknik penolong saya. Dermawan? Pada masa muda saya, ketika saya bergabung pasukan penjaga perdamaian, saat menjalankan sebuah misi, saya terluka parah. Berkat guru Xiao Yaoxi yang mengobati saya tepat waktu. Saya baru kemudian mengetahui identitasnya. Dia adalah pemimpin Gerbang Langit, kekuatan luar negeri terbesar di negara Asia, pemimpin Gerbang Langit. Dia juga teman lama tuanku. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu. Identitasku harus dirahasiakan. Jika sampai tersebar, jangan salahkan aku jika aku kejam padamu. Tuan muda, tenang saja. Gerbang Langit telah berbaik hati kepada saya. Selama Anda memerintah, bagaimana mungkin saya berani tidak mematuhi? Sangat bagus. Aku pergi. Hai, Tuan muda, mohon tetap tinggal. Ada apa? Orang tua ini masih ada sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Bicaralah. Tuan muda, saya membuat perjanjian dengan pihak luar. Jika seseorang bisa menyembuhkan penyakit saya, Lingkar, dan keluargawan saya, hak waris. Bisa semuanya dipercayakan. Kau orang tua,
Kau sudah menghitung dengan cukup baik. Sedikit aset yang dimiliki keluarga Wangmu itu, apa kau pikir aku akan peduli? Adapun Ling Er, dia adalah anak yang sederhana dan baik. Carikan orang baik untuk dinikahinya. Karena itu masalahnya. Maka saya tidak akan memaksanya. Ya, aku pergi. Jika Linggar tidak bisa menjadi Nyonya Muda Gerbang Langit, hubungan dengan Gerbang Langit ini sama sekali tidak bisa begitu saja diputuskan. Di mana Ruoton, istriku? Hei, Kak Feng, kau kembali. Ya, Apakah semuanya berjalan lancar? dengan kakak Fengmu bertindak. Tentu saja, berjalan lancar. Di mana Ling Ruoton? Cepat panggil dia kembali. Ketua Lin pergi keluar untuk membahas pekerjaan. Begitu. Kalau begitu aku hanya bisa pulang dan berbagi kabar baik ini dengannya sendiri. Oh ya, aku sudah. Kebutuhan mendesak perusahaan terselesaikan. Dia tidak perlu lagi berlari ke sana kemari. Pekerjaan apa yang dia pergi diskusikan? Ketua Lin pagi-pagi sekali menerima telepon dan pergi terburu-buru. Katanya dia pergi membahas pekerjaan. Mengenai detailnya, aku juga tidak jelas. Ketua Lin, apa yang Ketua Lin inginkan dari tuan muda ini? Li Qianyu, kau sudah keterlaluan. Ketua Lin, jika Anda memiliki sikap seperti ini, kerja sama kita tidak bisa dibahas. Menginginkan saham keluarga Lin, kecuali kau melangkahi mayatku. Kau bilang, dua keluarga kita, generasi sebelumnya, juga semuanya, tokoh terkemuka, bertarung dan membunuh seperti ini. Tidak baik kan? Tanah di selatan kota adalah konsesi terakhirku. Jika kau menerimanya, segera hentikan menekan grup Lin. Ketua Lin benar-benar murah hati. Tapi, tanah ini sudah diberikan. Bisakah kau memberikan seseorang juga? Orang apa? Yang Fan, kau mengenalnya? Kudengar. Dari perusahaanmu, seorang satpam kecil. Mereka bilang, dia juga tunanganmu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ketua Lin tidak terlalu pandai mengelola orang. Anak ini akhir-akhir ini banyak menggangguku. Aku tidak tahan melihatnya. Aku akan membunuhnya. Kau tidak keberatan kan? Apa kau gila? Yang Feng adalah seseorang dari grup Linku. Jika kau bersikeras untuk mendorong seseorang ke ambang batas, maka kita berdua akan menderita kerugian. Seorang satpam? Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Istri Ruoton. Apa kau merindukanku? Apa yang kau sibukkan akhir-akhir ini? Untuk orang tua bangka dari keluarga Wang itu, aku pergi menemuinya untuk penyakitnya. Kali ini, aku pasti, dengan sangat baik dan sempurna, menyelesaikan misi. Aku harus mendapatkan imbalan untuk itu kan. Apa yang kau katakan? Imbalan, biar ku pikirkan. Kau. Baik. Lepaskan. Mari bicara bisnis. Misi yang kau tugaskan padaku, hamba rendahanmu ini, sudah selesai. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, keluarga Wang bisa mengirimimu pesanan 10 miliar. Apa kau serius? Ya. Bagaimana mungkin keluarga Wang memberimu perintah itu? Itu benar. Kau pergi ke perusahaan besok, dan kau akan lihat. Jika ini benar, itu akan sangat bagus. Bisa menyelamatkan grup Lin, juga bisa dianggap sebagai menyelesaikan permintaan terakhir ayah. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Ucapan terima kasih saja tidak cukup tulus. Mari lakukan sesuatu yang praktis. Nona, apa kau sudah tidur? Aku belum tidur. Pergi buka pintunya. Baik. Bibi Wang, bisakah kau tidak merusak setiap waktuku? Xiaofeng, kau juga di sini. Bibi Wang, obat apa yang kau pegang? Nona akhir-akhir ini cukup sibuk di perusahaan. Lelah secara mental dan fisik. Aku meresepkan dia beberapa obat tonik untuk menyehatkan tubuhnya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa. Baiklah, pergilah istirahat. Besok pagi. Sampai jumpa di perusahaan.
Ketua Lin, keluarga Wang benar-benar menelepon. Pesanan besar 10 miliar itu, perusahaan selamat kali ini. Ya, itu selamat. 10 miliar, 10 miliar. Cukup untuk dihabiskan seumur hidup. Kenapa kau menangis? Tidak. Aku hanya terlalu senang. Dengan perintah keluarga Wang, perusahaan bisa terus berjalan. Tentu saja, dengan hamba rendahanmu ini di sini, kau bahkan bisa meminta bulan dari langit. Aku akan memetiknya juga untukmu. Jangan terlalu sombong terlalu cepat. Dari perjanjian awal, kau belum selesai. Itu mudah. Yang Feng, tidak peduli apa yang terjadi pada kita di masa depan, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Grup Lin adalah milik ayahku, bisnis yang didirikan. Dia pergi tiba-tiba dan menyerahkannya padaku. Aku selalu takut tidak bisa melakukannya dengan baik dan menyia-nyiakan usahanya. Grup Lin memang mengalami kemunduran beberapa tahun terakhir ini. Jika bukan karenamu, aku mungkin benar-benar tidak akan bisa bertahan. Gadis bodoh. Aku suamimu. Ingatlah, suamimu akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Hai, istri. Tanaman kecubung sangat beracun. The film was translated and narrated by M Media. Kau baik-baik saja. Ada apa denganku? Kau sudah diracuni. Diracun? Ya, Siapa yang akan meracuniku? Lagi pula, Ruotong beberapa hari ini belum makan dari luar kan? aku curiga itu Bibi Wang. Bibi Wang? Tidak mungkin, Bibi Wang memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Terlebih lagi, dia sudah bersama keluarga kita selama bertahun-tahun. Siapapun yang kau curigai, kau seharusnya tidak mencurigainya. Aku juga tidak ingin mencurigainya. Ini. Dia memberimu obat itu kan? Tapi, mengapa Bibi Wang akan menyakitiku? Aku juga tidak tahu. Tapi masalah ini, menurutku sangat rumit. Aku butuh kau bekerja sama denganku, dan mengujinya dengan benar. Halo, Bibi Wang. Ruotong ada di perusahaan. Saat dia bekerja, dan tidak sengaja pingsan, dia sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Tolong cepat datang. Baiklah, aku akan segera pergi ke rumah sakit. Halo, Tuan Mudali. Hal yang kau suruh aku lakukan, sudah kutangani semua. Dia sudah meminumnya baru-baru ini. Dia sudah di rumah sakit sekarang. Xiao Feng, Bibi Wang. Kau bicara dengan siapa di telepon? Xiao Feng, kembalikan padaku. Wang Ju. Ruotong memperlakukanmu seperti keluarga, namun kau berani menyakitinya. Oh ya, ada hal lain yang ingin ku tekankan. Li Tianyu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau. Bagaimana? Lin Ruotong itu, yang tidak tahu diri itu, menyinggungku. Aku sengaja memberinya sedikit masalah. Apakah kau juga bosan hidup, ingin merasakan rasa anggur datura? Baiklah. Aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Aku akan menunggumu di tempat keluarga Li. Jika kau punya nyali, datanglah. Aku ingin melihat. Kau bodoh. Berapa nyawa yang kau punya untuk menantangku? Nona, dia... Bagaimanapun, kau dari keluarga Lin. Aku tidak ingin mengambil tindakan lebih lanjut. Biarkan Lin Ruotong memilih sendiri.
Kak Feng, kau akhirnya di sini. Meskipun racunnya lambat, sangat sulit untuk disembuhkan. Kau keluar dulu. Ini aku. Aku minta maaf pada Nona. Aku mohon padamu. Ampuni nyawaku. Aku juga tidak menginginkan ini. Bibi Wang. Benar-benar kau. Kau. The Roton, film was translated and narrated kau belum by pulih M sepenuhnya. Media. Tetap di sini. 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan. Ini semua salahku. Lihat saja, lihat saja. Aku merawatmu selama lebih dari 20 tahun. Ampuni saja nyawaku. Aku sudah di keluarga Lin selama bertahun-tahun. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku sudah hampir menganggapmu sebagai putriku sendiri. Tapi aku juga punya seorang putri yang harus kubesarkan. Dia dihamili oleh Li Tianyu. Mereka berjanji bahwa setelah masalah ini selesai, mereka akan menikahkannya ke dalam keluarga. Itulah mengapa aku. Ibu harus menyelamatkanku. Feng Feng, ada apa dengan perutmu? Kau. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, bagaimana kau bisa hamil? Saat kuliah, kau belum menikah? Bagaimana kau bisa hamil? Kau, aku juga tidak mau. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Ya Tuhan. Mereka berjanji bahwa setelah masalah ini selesai, mereka akan menikahkannya ke dalam keluarga. Itulah mengapa aku. Keluarga Li sangatlah kuat. Bagaimana mungkin mereka menyukai seseorang dari latar belakang rakyat biasa? Apa salahnya menjadi rakyat jelata? Kau dari keluarga kaya. Tapi, bukankah kau juga seperti tikus yang menyeberang jalan? Ayo, ibu, bangun. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku memeriksa lokasi ponselmu. Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Li. Jauh lebih mulia daripada dia, Lin Rotong. Diam. Apa kau pikir menjadi nona muda keluarga Lin semudah itu? Nona, Feng Feng masih terlalu muda. Dia tidak tahu apa-apa. Tolong jangan tersinggung. Ibu, lihatlah betapa keluarga Lin telah merosot. Kau tidak perlu merendahkan dirimu begitu banyak untuk memohon padanya. Tuan muda Li sudah berjanji akan menikahiku. Paling buruk, setelah ini selesai, aku akan memberikan sejumlah uang kepada keluarga Lin sebagai kompensasi. Mengapa kau berpikir kau bisa menikah dengan keluarga Li? Belum lagi masalah latar belakang keluarga. Di jalanan kota Linjiang, ada wanita-wanita yang dihamili oleh Li Tianyu. Terlalu banyak untuk dihitung. Dan kau pikir kau bisa menikah dengan keluarga Li? Kau bicara omong kosong. Tuan muda Li sudah secara pribadi berjanji bahwa dia akan menikahiku. Kau hanya iri karena aku bisa menikah dengan keluarga kaya. Sementara suamimu hanyalah seorang sama sekali tidak istimewa, satpam yang tidak berguna. Keluarga Li dari Linjiang bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Apa kau bahkan mendengar apa yang kau katakan? Sungguh lelucon besar. Kau hanya seorang satpam kecil. Keluarga Li bisa menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Dan kau tumbuh dalam kemewahan. Lalu kenapa? Bukankah kau masih menemukan orang yang tidak berguna seperti itu? Kau. Lupakan saja. Halo, Tuan Muda Li. Pernikahannya dibatalkan. Cepat ambil tumpukan sampahmu itu dan keluar dari villa. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Pernikahannya dibatalkan? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan ibumu yang tidak berguna itu. Hal sesederhana itu, dan dia mengacaukannya. Tidak, Halo.
Ibu, apa yang kau janjikan pada Tuan Muda Li yang tidak bisa kau lakukan? Ibu, Ya, kau harus bertanya pada ibumu. Apakah dia bersedia memberitahumu? bicaralah. Tuan Muda Li memberitahuku The film Untuk was meracuni Nona Lin translated and narrated by dan M membunuhnya. Media. Lalu kenapa dia belum mati? Kau membunuhnya atau tidak? Katakan padaku, jangan bicara lagi, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tidak, Ibu, aku putrimu. Yang sebenarnya, apa gunanya hidup Lin Ruotong? Itu demi kebahagiaan putrimu sendiri. Kebahagiaan, mengorbankan sedikit, bukan masalah besar kan? Kau gila. Mengorbankan nyawa orang lain untuk dirimu sendiri? Apa urusanmu? Hanya seorang satpam kecil. Hentikan ocehanmu di sini. Urusan Ruotong adalah urusanku. Aku akhirnya menyadari sekarang betapa menjijikkannya wanita tua gila itu. Dibandingkan dengannya, kakak Linku masih yang terbaik. Siapa yang kau sebut wanita tua gila? Aku akan merobek mulutmu. Hei, kembalilah, Ibu. Kalian berdua bajingan tak tahu terima kasih. Kapan kalian berencana untuk keluar? Bibi Wang mengurus bawahanku yang sudah lama. Lin Ruotong, berhentilah bersikap sok nona muda di sini. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi kau justru mengutuk istriku. Aku tidak keberatan secara pribadi melakukannya sendiri. Jangan. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi kalian berdua, bagiku, sama sekali bukan manusia. Hei, jangan. Nona, aku mohon padamu, tolong biarkan aku dan Feng Feng pergi. Biarkan aku kembali dan mendidiknya dengan benar. Aku akan mendidiknya. Wang Ji. Demi hubungan kita di masa lalu, aku bisa melepaskanmu. Keluar dari keluarga Lin. Baiklah, aku akan segera pergi. Pergi. Kau tunggu saja. Baiklah. Bukankah sudah kubilang? Bau tuan kecilku adalah dukungan terkuatmu. Hooligan Bau. Berhenti mengambil keuntungan. Kau sudah memanggilku berandalan bau. Kalau begitu aku harus melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berandalan. Hai. Li Tianyu, sebaiknya kau masih hidup besok. Tuan ketiga, ini gawat. Ada apa sampai kamu begitu panik? Keluarga Shaw telah dimusnahkan. Baru saja, keluarga Li mengirim undangan. Besok sore, akan diadakan pertemuan 4 pihak. Sepertinya Lin Jian benar-benar akan dirombat besar-besaran. Berkat keluargawan saya masih memiliki hubungan ini dengan gerbang langit. Keluarga Shaw mencaplok bagian ini. Dari mangsa empuk, kita bisa dibilang telah benar-benar bangkit. Ayah masih bijaksana, telah melakukan langkah besar ini. Mengingat kembali saat itu, keluarga Wang masih menentang pernikahan antara aku dan Wang Ling-er. Sekarang, mereka bahkan tidak layak membawa sepatuku. Kamu masih banyak yang harus dipelajari. Kelinci yang terpojok akan menggigit. Apalagi 2. Kelinci yang menggigit. Ayah, bukankah ayah sedikit terlalu khawatir? Keluarga Wang tidak patut ditakuti sekarang. Keluarga Lin. Jika aku mati, mereka akan seperti menghancurkan semut. Putraku punya semangat yang luar biasa. Di masa depan, aku akan menyerahkan keluarga Li padamu untuk diurus, dan aku akan tenang. Jangan khawatir, ayah. The film was translated and narrated by M. Aku sudah mempekerjakan 2 ahli terbaik untukmu. Untuk melayani di sisimu. Satpam kecil itu dari keluarga Lin sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ingat, kamu harus bersihin saat bertindak untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Jangan khawatir, setelah keluarga Wang disingkirkan, keluarga Lin bukan apa-apa sama sekali. Lin Jiang akan tetap dikuasai oleh kita. Kakek, Ling El, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kamu mau berkencan dengan siapa? saya ingin pergi mencari Yang Feng. Mencari Yang Feng? Ya, dia membantu kami terakhir kali.
Dengan bantuan sebesar itu, saya belum sempat untuk berterima kasih kepadanya dengan layak. Ya, Ling Er sudah gadis besar sekarang. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Dari kakek, siapa yang kamu suka? Kakek mendukungmu. Kakek, Anda hanya suka menggoda saya. Baiklah, saya pergi sekarang. Silakan. Astaga. Dari mana datangnya gadis cantik ini? Halo, permisi. Apakah Yang Feng bekerja di sini? Ya. Anda mencari kakak Feng? Ya, Kakak Feng pergi keluar. Tapi, dia akan segera kembali. lalu di mana kantornya? Bisakah saya menunggunya di sini? Tentu saja bisa. Silakan masuk. Kau harus memperhatikan citramu di perusahaan mulai sekarang. Rapat internasional barusan. Kau bahkan tidak memakai dasi. Itu terlalu tidak sopan. Aku menutup kesepakatan. Bukankah itu cukup? Tuan muda ini tidak mengandalkan penampilanku untuk bertahan di perusahaan. Kakak Yang, Ling Er. Kenapa kau di sini? Kakak Yang, saya datang khusus untuk mencari Anda. Kalau begitu kalian berdua mengobrol. Hai, istriku, aku. Kakak Yang, tentang apa yang terjadi terakhir kali. Saya belum sempat untuk berterima kasih kepada Anda dengan layak. Ini sesuatu yang saya buat sendiri, kotak bento yang dibuat dengan cinta. Saya harap Anda menyukainya. Kau membuatnya sendiri? Kakak Yang, bagaimana rasanya? Enak. Lalu, Kakak Yang, apa pendapat Anda tentang saya? Aku katakan padamu, Ling Er, jika ini beberapa tahun yang lalu, aku tidak akan ragu sedetik pun untuk menikahimu dan membawamu pulang. Tapi sekarang, kakak Yangmu sudah punya istri. Kakak Yangmu adalah orang baik. Kau tidak ingin dia menjadi pria yang suka menggoda, kan? Baiklah, pulanglah lebih awal. Baiklah. Terima kasih. Hei! Makan, makan, makan. Makan sampai mati. Hai. Kenapa kau melamun? Airnya meluap. Dan kau masih menuan. Bisakah kau mengurus urusanmu sendiri? Istriku, kau tidak cemburu kan? Masih belum bangun? Sakit sekali. Benar-benar tidak tahu aturan. Kamu bahkan membuat masalah untuk keluargawan saya. Tuan ketiga, belum tentu itu keluarga Li. Dengan kekuatan keluarga Wang kita, keluarga mereka seharusnya tidak berani bertindak lancang terhadap kita. Saya dengar kamu baru-baru ini sangat dekat dengan Li Tianyu. Apakah kamu? Tidak. Tuan ketiga, saya tidak berani. Meskipun Anda meminjamkan saya 800 nyali, saya tetap tidak akan berani. Sebaiknya kamu cepat siapkan mobil. Ikut saya ke keluarga Lin. Tuan ketiga, Anda pergi ke keluarga Li. Untuk apa? Jika Anda ingin menghukum yang terakhir kali itu, satpam kecil itu, aku bisa menelepon, dan dia bisa langsung datang. Cepat keluar. Jika kamu membuang waktu, dan sesuatu terjadi pada Ling Er, jangan repot-repot datang menemui saya. Ya. Orang tua busuk itu, aku tidak meracunimu sampai mati terakhir kali. Kali ini, aku akan memastikan kamu pergi dan tidak pernah kembali. Tuan ketiga Wang. Jangan terlalu sedih. Ling Er, anak itu. Orang baik diberkati oleh surga. Bagaimana jika Ling Er benar-benar mengalami kecelakaan? Keluarga Wang kita, bukankah masih punya anak-anak lain yang bisa diasuh? Kau bilang apa? Kata-kata yang bikin putus The semangat film begitu? was translated Satu-satunya pewaris and keluarga Wang narrated hanya by bisa Ling Er. Media. Ya. Kamu benar. Ini tidak menunjukkan keluarga Lin kan? Wan Jihiu. Apakah kamu memberontak? Hentikan mobilnya segera. Belum tentu keluarga Li kan? Jalan ini benar. Ini adalah jalan untuk mengirimmu mati. Bunga liar di pinggir jalan. Aku ingin memetiknya. Sekretaris Yang, kenapa kau di kantor? Wanita ini. Halo, Saudara Feng. Hai, Ketua Lin memberitahuku bahwa ruangan ini kosong, Jetty.
Dia mengizinkanku menggunakannya. Aku di sini untuk merapikan. Cara sekretaris yang berpakaian semakin menarik. Sayang sekali Lin Ruotong, biasanya hanya suka memakai setelan bisnis konvensional itu. Sekretaris Yang, pakaianmu ini. Kau beli di mana? Apa yang kau katakan, Kak Feng? Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa pakaian ini sangat cocok untukmu. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Tidak sama sekali, sungguh. Xin. Dia benar-benar mesum. Sudah berapa lama? Pertama terlibat dengan Wang Ling sekarang dengan Shang Xin, berkumpul bermesraan. Dan Shang Xin ini tidak bekerja dengan benar, hanya mengobrol di kantor. Juga bilang mereka akan mempromosikanmu dan memberimu kenaikan gaji. Kurasa, aku harus serius mempertimbangkannya. Dia bukan. Dia hanya perusahaan kami. Seorang penjaga keamanan kecil, itu saja, untuk menjadi tunanganku. Dia tidak cukup berkualitas. Begitukah? Lalu bagaimana aku mendengar tunanganmu? Kemampuannya hebat, melumpuhkan saudara-saudara keluarga Shaw, dan menyelamatkan tuan tua Wang dari keluarga Wang. Lin Jiang hanyalah tempat kecil ini. Aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu mungkin akan menderita lebih sedikit. Aku benar-benar tidak tahu. Benar-benar mencari masalah sendiri. Pergi mati. Teknik penyamaran. Mati. Bunuh dia. Yang Fan, hari ini aku ingin melihat bagaimana kau mati. Bahkan jika kau memiliki kemampuan luar biasa, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari gedung ini. Hati-hati jangan sampai menggali kuburanmu sendiri. Dan membawa akhirmu sendiri. Sudah dekat Ayar, kau masih berani bicara keras. Sekarang aku sebenarnya sedikit mengagumi keberanianmu. Sepertinya orang ini punya kemampuan. Sayang sekali, hanya mempelajari yang dangkal. Aturan Jianghu. Keterampilan biasa-biasa saja. Masih melakukan serangan diam-diam dari belakang. Jika kamu tidak mati, siapa lagi? Bagaimana ini mungkin? Yang Fan, siapa kau? Aku kakekmu. Li Tianyin. Urusan kita. Sudah waktunya untuk membereskan perhitungan. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Berhenti. Tuan ketiga Wang. Sepertinya kamu juga menyamar. Pemuda itu tidak bodoh. Tidak mudah memancingmu keluar. Yang Fan, Istri, percayalah padaku. Kematian sudah di depan matamu. Masih sempat-sempatnya di sini, bermesraan. Baiklah, The aku film akan was melakukan satu translated perbuatan baik and hari ini. narrated by Mengirim M. kalian Media. berdua kekasih yang bernasib buruk ke surga. Baiklah. Kalau begitu, aku harus melihat, apakah pisaumu lebih cepat? Atau tanganku yang lebih cepat? Ayah, selamatkan aku dulu. Yang Fan, anak buahku sudah mengepungmu. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Aku masih bisa membiarkan tubuhmu utuh. Kalau tidak,
Yang Feng, Aku menasihati kalian berdua. Sebaiknya kalian tidak ikut campur dalam urusan keluarga Li. Atau kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Anak muda. Berhentilah meronta. Aku hanya bekerja demi Wan. Jangan mempersulitku. Seseorang ingin mengambil nyawamu. Aku hanya bekerja demi Wan. Ini sudah sepantasnya. lihatlah luka Anda. Anda telah diracuni oleh bubuk pelunak tulang 5 racun saya. Sekarang Anda seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Dan saya masih bisa meninggalkan tubuh Anda utuh. Tidak mungkin. Bagaimana kamu masih punya energi internal? Jarum ilahi 9 poros. Apakah kau dari sekte gerbang langit? Karena kamu tahu tentang gerbang surgawi, tidak mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Gerbang langit Xiao Yao. Siapa sebenarnya dia bagimu? Yang Fan, istrimu ada di tanganku. Kenapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Coba saja sentuh dia. Anak ini ternyata punya hubungan dengan gerbang langit. Sebaiknya segera pergi. Ini buruk. Jika aku tidak segera mengatasi racun di tubuhku, aku tidak akan bisa menahannya lagi sebentar lagi. Tunggu aku sebentar. Lumpuhkan si tidak berguna itu. Lalu aku akan kembali dan The mengurusmu film dengan was benar. translated Aku membenci. and narrated by M Media. Dasar bajingan. Kalau begitu panggil tunanganmu yang tidak berguna untuk menyelamatkanmu. Dia mungkin ketakutan setengah mati, bukan? Terlalu takut untuk datang? Anak itu Yang Feng. Bukan orang biasa. Apa maksudnya itu? Identitasnya. Apa yang perlu ditakutkan? Dia sudah diracuni oleh bubuk 5 racun. Dan istrinya ada di tanganku. Gelombang macam apa yang bisa dia timbulkan? Li Tianyu. Lepaskan tangan kotormu. Aku beri kamu 3 detik. Lepaskan dia. Untuk apa kau berpura-pura? Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah diracuni oleh bubuk 5 racun. Ada apa? Racun di tubuhmu tidak bisa ditekan lagi? Kau terluka. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lihat. Istrimu ada di tanganku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padanya. Cukup. Aku akan memberimu semua properti keluarga Lin. Aku mohon, lepaskan dia. Ruoton. Aku baik-baik saja. Aset keluarga Linmu. Cepat atau lambat akan jadi milikku. Kau menyuruhku melepaskannya sekarang? Kecuali dia berlutut dan datang sekarang. Menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Jangan sentuh aku. Kita masih punya banyak waktu. Sepertinya kau belum tahu. Kecelakaan mobil ayahmu waktu itu dilakukan oleh keluarga Li kami. Apa? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Lin tua karena terlalu keras kepala, selalu merusak rencanaku. Lin Ji yang begitu besar. Pemenang mengambil segalanya. Rotom. Jangan salahkan Paman Li karena kejam. Jadi kematian ayah bukan kecelakaan. Jadi musuh selalu ada di sisiku selama ini. Kau jalan kecil bau. Masih cukup tanggung, bukan? Aku memberitahumu. Keluarga Linmu, cepat atau lambat, akan berada dalam genggamanku. Bagaimana? Yang Feng. Apa kau tahu sekarang siapa identitasku? Kau seperti anjing sekarang. Berlutut dan meminta maaf padaku. Maka aku akan membuat wanitamu merasa sedikit lebih baik. Kalau tidak, Ingat. Ingat tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu. Nanti akan kupotong semuanya. Untuk melampiaskan amarahmu. jam berapa ini? Masih bicara besar? Kau tunggu. Setelah aku selesai bersenang-senang, aku akan mengirim kalian berdua, kalian kekasih yang terkutuk, ke surga. Anak ini berhubungan dengan gerbang langit.
Apa yang masih kau takutkan? Dia sudah diracuni oleh bubuk 5 racun sekarang. Jika kau tidak menghadapinya sekarang, kapan lagi? Paling buruk, setelah selesai, kau sebutkan harganya. Gerbang surgawi sialan apal. Dilinjian. Aku adalah dewa. Jalang bau. Kau gila. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu untuk ayahku. Kau gila. Tianyu, Tianyu. Aku akan mengambil nyawamu. Kamu baik-baik saja. Hati-hati. Bagaimanapun, aku tahu rahasia gerbang langit. Kau juga tidak akan melepaskanku. The Selagi film kau was terluka, translated aku akan and mengambil nyawamu lebih narrated dulu. by M. Begitu kan? Media. Kalau begitu tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk datang dan mengambilnya. Yang Fan. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Aku tidak ingin mati. Aku bersedia menyerahkan semua properti keluarga Li. Aku hanya meminta kamu mengampuni nyawa putraku. Sedikit harta yang dimiliki keluarga Limu itu, jangan dikeluarkan dan mempermalukan diri sendiri. Hari ini, aku harus membuatnya mati. Yang Fan. Tolong ampuni aku. Mengampunimu? Tuan muda, sama sekali tidak. Cepat berhenti. Tuan muda, gerbang surgawi kita tidak bisa terlalu banyak ikut campur dalam urusan duniawi. Ini tidak akan berakhir baik dengan cara ini. Kamu berani menghentikanku. Tuan muda, Yang Fan, ayo pergi. Jangan berkelahi lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku datang terlambat. Kuharap Tuan Muda memaafkanku. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Di mana kakak Linggar? Dia sudah ditemukan. Dia baru saja dikirim ke rumah sakit. Untungnya, dia tidak terluka. Dia hanya sedikit ketakutan. Biarkan dia istirahat dan pulihkan diri. Kalau dia belum membaik, temui aku lagi. Terima kasih, Tuan Muda, atas perhatianmu. hal-hal yang menyusul, aku serahkan padamu. Seret binatang itu keluar. Seumur hidupmu, tunggulah saja untuk makan makanan penjara di dalam. Apakah lukanya masih sakit? Yang Fen, kenapa kau begitu baik padaku? Karena kamu adalah istriku. Apa? Kamu mengakuinya? Ya. Aku sebenarnya. Yang Fen, berkendara cepat. Yang Fen, bangunlah. Jika kau bangun, kita akan menikah. Baiklah. Nyonya muda, silakan makan sesuatu dulu. Jangan terlalu memaksakan diri lagi. Pakar yang kau sebutkan, kapan mereka akan tiba? Tuan ketiga Wang sudah dalam perjalanan.
Ini adalah ahli patologi dan farmakologi Lin Jian, salah satu dari 3 master hebat, Dr. Xiao. Ini buruk. Ini sebenarnya bubuk 5 racun. Seseorang benar-benar menggunakan bubuk 5 racun terhadap tuan muda. Bubuk 5 racun. Apa itu bubuk 5 racun? Bubuk 5 racun adalah racun dari dunia persilatan yang telah lama hilang, toksisitasnya mengerikan. Aku hanya saat aku muda. The Tidak film sengaja was melihatnya sekali. translated Seorang and asin yang narrated sangat by keracunan M. oleh ini. Media. Dia tidak bisa bertahan lebih dari 10 jam. Ini benar-benar sulit. Organ-organ dalamnya ini. Aku khawatir sudah rusak parah. Kamu. Bersiaplah untuk pemakaman. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku kan? Yang Fen, bangunlah. Yang Fen, Sepertinya, kita hanya bisa meminta orang tua itu untuk keluar dari pengasingan. Salam, Ketua Sekte. Sudah berapa kali kubilang ini? Saat kita di luar, jangan keluarkan aturan-aturan itu dari gunung. Lihat, para wanita cantik semuanya sudah ketakutan kan? Tidak heran tuan muda begitu playboy. Ternyata dia sama seperti tuannya. Dari kecil sampai dewasa, setiap kali kau membuat masalah, kau tahu harus mencariku. Kau menyediakan waktu liburku. Ayo pergi. Yang Fen. Colin Broughton, Ya, seperti yang kuduga dari pilihanku, menantu perempuanku, benar-benar memukau. kau siapa? Kakek Yang Feng. Benar, biarkan aku melihat apakah bocah bau ini sudah mati atau belum. Nyonya muda, jangan khawatir. Tuan muda pasti akan bangun. Bubuk 5 racun. Sampai menggunakan jurus sejahat itu. Sungguh, orang tua ini sudah lama tidak keluar dari pengasingan. Dunia persilatan sudah menjadi kacau. Cucu menantu, kau keluar dan permisi sebentar. Aku punya beberapa urusan internal untuk bertanya pada Lu Ying. Baiklah, Sekte, apa perintahmu? Apakah mereka berdua sudah meresmikan pernikahan mereka? Apa? Kau, sebagai penjaga gelap, terlalu tidak kompeten. Di malam hari, kau bahkan tidak menguping. Kamu bilang apa? Aku juga tidak tahu itu. Lalu kapan aku akan bisa menggendong cicitku? Tidak. Aku harus memikirkan cara pergi panggil gadis kecil itu. Kakek Xiao. Kau gadis kecil. Saat kau masih dalam bedongan, aku bahkan menggendongmu. Dalam sekejap mata, kau sudah tumbuh sebesar ini. The Kau film kena was orang tuaku. translated and narrated by M. Media. Kakekmu dan aku punya hubungan. Saat aku muda, aku berkeliling seluruh negeri. Di Gunung Tangje. Saat memetik teratai salju, aku diserang oleh macan tutul salju. Berkat kakekmu, dia menyelamatkanku. Bertahun-tahun kemudian, secara kebetulan, aku bertemu orang tuamu lagi.
melihatmu dalam bedongan. Benar-benar cantik. Dan keluargaku juga baru saja punya bayi laki-laki. Jadi aku membuat keputusan untuk mengatur pernikahan ini. Sayang sekali anak Yan Feng itu bernasib buruk. Tidak punya keberuntungan untuk menikahimu, istri cantik. Kakek, apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi pada Yang Feng? Kau punya cara untuk menyelamatkannya kan? Begitulah kata mereka. Itu benar. Tapi apakah dia akan baik-baik saja? Sepenuhnya tergantung pada kamu. Apa yang kau butuhkan dariku? Aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Jangan khawatir. Aku akan mengurus masalahmu dengan sempurna untukmu. Yang Feng, kau sudah bangun. Aku akan pergi memberitahu kakek Xiao. Istri. Jangan pergi. Mari kita punya waktu berdua saja. Kamu baru saja bilang, kakek Xiao. Apakah tuan saya datang? Ya, penyakitmu disembuhkan oleh kakek Xiao. Juga. Di dunia ini, tidak ada racun yang jarum ilahi 9 poros. Yang Feng, identitasmu sebenarnya apa itu? Seharusnya kamu menanyakan ini padaku lebih awal. Kalau begitu cepat beritahu aku. Sebenarnya, aku selalu tahu kamu mencurigai identitasku. Dan aku benar-benar tidak punya apapun untuk disembunyikan. Hanya saja kamu selalu tidak mau percaya padaku. Bagaimana mungkin aku tidak? Identitasku. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sederhananya. Kaya. Berkuasa. Dan segudang masalah yang merepotkan. Bagaimanapun, hidup yang aku dambakan adalah yang sederhana. Dengan istri, anak-anak, dan tempat tidur yang hangat. Semua pertarungan dan pembunuhan itu, aku sudah lama bosan dengannya. Yang Feng, aku sangat beruntung bertemu denganmu. Istri, apa yang kamu lakukan? Kakek Xiao berkata, agar penyakitmu pulih sepenuhnya, kau harus mencapai keseimbangan yin yang. Bagaimanapun, kita sudah punya kontrak pernikahan, kau tidak mau? Ya ampun. Orang tua itu baik. Bahkan sebelum bertemu secara resmi, dia memberiku, tuan muda ini, hadiah sebesar itu. Harus dinikmati dengan benar. Pilih hari sendiri. Kakek Xiao punya anak saat ini. Bukankah itu sedikit terlalu? Tepat sekali. Kita baru saja bersama. Belum lama ini. Biarkan kami punya waktu berdua saja. Baiklah. Besar bocah. Kalau tidak, menurutmu untuk apa itu membantumu untuk mempercepat semuanya? Dalam waktu 1,5 tahun, kamu harus memberiku cucu buih untuk diajak bermain. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah, mari kita punya 20. Mari kita punya tim sepak bola untuk bermain denganmu. Begitu baru benar. Ketua Lin, kau sudah kembali. Kau sudah bekerja keras selama ini. Wakil Ketua Xiang, ini yang harus kulakukan. Ini semua hanyalah bagian dari pekerjaanku. Kalau begitu kembalilah bekerja. Saya akan pergi sekarang. Kau mau kemana sekarang? Perusahaan kita baru saja mulai berurusan dengan bisnis keluarga Xiao dan keluarga Li. Masih banyak hal yang menunggu untuk ditangani. Tentu saja saya akan berkencan. Saya akhirnya berhasil memberi diri saya istirahat. Saya pasti perlu membuatnya sedikit lebih lama. Jadi selama waktu ini, saya harus merepotkan Anda, Wakil Ketua Xiang. Sedangkan aku, bagaimana aku bisa tersesat dalam panggilan berulang dari Wakil Ketua dan kehilangan diriku? Ruoton, istriku. Kamu mau minum apa? Bagaimana dengan saudari Ling'er? Terima kasih, Kakak Yang. Saya tidak butuh apa-apa. Anda keluar duluan. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Ling'er. Kalian berdua. Apa? Antara Anda dan Ling'er. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh saya tahu? Itu jelas tidak mungkin. Adapun aku,
bersih, dan jujur. Tubuh yang lurus, tidak takut bayangan bengkok. Kalian berdua mengobrol dulu. Saya akan minum sepoci, teh longjing baru tahun ini. Kakak yang dan saya. Ling Er. Saya percaya padanya. Saya mengajak Anda keluar hari ini untuk membahas kedua keluarga. Kerjasama. Silakan bicara, kakak. Setelah insiden ini, keluarga-keluarga teratas di Linjiang, semuanya mengalami perombakan besar. Dua keluarga terbesar, yaitu keluarga Lin kita dan keluarga Wang Anda. Niat kakek adalah agar kita terus memajukan kerjasama. Bagaimanapun, dengan kakak yang memiliki koneksi ini, jalan ke depan tidak akan terlalu sulit. Anda masih terlalu muda. Pohon yang menonjol di hutan akan dihancurkan oleh angin. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Orang-orang dengan motif tersembunyi terlalu banyak. Saya mengajak Anda keluar kali ini untuk berbicara dari hati ke hati dengan Anda. Saya harap kedua keluarga kita bisa terus berjalan bersama. Jangan khawatir, kakak. Keluarga Wong pasti akan mengikuti keluarga Lin sampai mati dan tidak akan pernah mengkhianati mereka. Setelah pernikahan ini selesai, dan dalam waktu setengah tahun, aku akan bisa menggendong cucu buyutku. Linggarku masih muda. Bisa, dalam hidupku ini, melihatnya menemukan rumah yang baik. Aku akan sangat puas. Di luar, setelah mengembara sebagian besar hidupku, sudah waktunya juga untuk menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Saat itu, aku akan secara resmi membiarkan He Fen Liget diambil alih oleh Yang Fen, maka aku bisa dengan jujur tinggal di rumah dan menjaga cucu buyutku. Benar, apa yang sedang dilakukan bocah Yang Fen itu? Suruh dia cepat, jangan lewatkan waktu yang baik. Tuan muda seharusnya sudah dalam perjalanan. Yang Feng, kita kabur begitu saja. Bagaimana jika kakak Xiao marah? Aku tidak peduli padanya. Dia terburu-buru menyerahkan gerbang surgawi kepadaku. Kita bahkan belum berbulan madu. Masuk mobil. Hail, cucu menantu. Di mana bocah Yan Fen itu? Apakah dia menjemputmu? Mobil pernikahan kita sudah siap semua. Kita bisa berangkat kapan saja. Kakek Xiao, kita berdua. Halo, orang tua. Bagi kami, pernikahan hanyalah formalitas opsional. Lagi pula, keluarga Ruoton sudah lama tiada. Juga, jangan terburu-buru menyerahkan gerbang surgawi kepadaku. Tuan muda ini belum cukup bersenang-senang. Baru saja menutup telepon begitu saja. Ayo, masuk mobil. Tapi bensinnya habis. Ayo lari. Lari kemana? Tidak, Yang Feng, kamu.